Yang juga penting kan sebenarnya kalau dilihat dari trailer, ada beberapa karakter yang bentukannya kan memang mirip dengan karakter di Petualangan Sherina yang pertama. Iya. Ada businessman yang Iya. kelihatannya Iya. serakah gitu ya. Maksudnya di trailer ya, ini kita Iya. belum tahu. Kemudian ada perempuannya seperti Kertarajasa dan Sis Natasha. Iya. Terus ada penculik kalau pada waktu itu, sekarang juga mungkin perampok atau orang jahat lah, kriminal di lapangan gitu ya. Ya. Kriminal di lapangan. Yang lebih serius gitu tone-nya. Karena kalau yang pertama kan memang sangat komikal, karikatural dan segala macam. Yang ini kayaknya tone-nya lebih serius gitu. Ya. Mempertahankan itu memang menjadi bagian ketika kita membuat sequel atau? Ya, jadi itu juga kita obrolin sih. Satu hal yang kita sadari betul dari Petualangan Sherina yang pertama dan mereka yang menonton, mereka punya memori yang luar biasa sekali terhadap Petualangan Sherina gitu. Dan mereka bahkan grew up with it gitu. Jadi ada sekelompok orang bahkan yang bisa hafal semua dialognya gitu. Tidak hanya lagunya ya, tapi bahkan dialognya. Dan mengingat bagaimana Kertarajasa, bagaimana Sis Natasha dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di awal itu kita kayak sudah memutuskan ketika ini kita harus membuat sesuatu yang baru. Kita harus melihat perjalanan Sherina dan Saddam setelah 23 tahun. Tapi ada sense of nostalgia yang mau kita pertahankan. Itu ada kesepakatan. Begitu pula ketika Sherina menciptakan lagunya tadi seperti dia ceritakan. This is new, this is her. Tapi ada sense of nostalgic. Yang kita merasa kita nggak bisa merampas ini dari mereka yang dulu menonton Petualangan Sherina. Because this is a big part of their life gitu. Jadi memang ada tuh resonance itu gitu. Tapi dalam bentuk yang baru dan hari ini dan stake-nya tentunya lebih tinggi karena mereka bukan lagi anak-anak gitu ya. Itu sih yang kemudian kita dalam prosesnya kita jalankan gitu. Jadi dalam lagunya pun nanti akan ada gitu resonance dan feel nostalgic tersebut. Kita tidak mencoba menghindari apapun, tapi kita juga tidak terlalu mencoba harus begini dan harus begitu. Bagaimana proses development cerita itu membentuk kemungkinan-kemungkinan yang lain. Dan kemungkinan-kemungkinan yang juga mundur ke feeling bagaimana dulu kita merasakan energi dinamika tokoh-tokoh di dalam film ini. Semuanya rasanya tuh kayak yang tadi gue bilang, ini adalah sesuatu yang walaupun dia baru banget, tapi dia punya DNA yang udah jadi gitu. Pada saat yang sama dia sesuatu yang nostalgic banget, tapi kita selalu merasa menemukan banyak hal-hal yang baru. Itu sih yang paling utama gitu. Dan ini semua karakter-karakter ini juga terdorong atau terbentuk dengan ya pertumbuhan kami sebagai pembuat film gitu ya. Kita mulai berinteraksi dengan berbagai macam talent atau bakat-bakat baru gitu. Satu hari misalnya kita jalan ke Citos gitu terus ketemu dengan Randy Danista gitu. Terus kita ngelihat dia terus bilang, waduh ini lucu nih anak nih untuk jadi sesuatu gitu. Dan Aneh itu semua ya. gitu proses pertemuan dengan Isyana gitu. Itu semua kayak sesuatu yang hanya akan muncul atau sedang muncul di kepala kami dengan dengan energi yang besar gitu itu sekarang gitu. Dan ya orang-orang yang kita pengen banget kerja bareng. Seberapa banyak koreografi sih di film ini? Kalau di trailer kayaknya lebih banyak ya dibandingkan yang pertama. Action atau nari nih? Kalau nari dulu. Kalau tari sebenarnya kan ada sebenarnya kan ada 7 lagu, tapi satu lagu itu mungkin bisa kita sebut sebagai bonus track lah gitu ya. Ada di film itu tapi tidak dinyanyikan gitu. 6 potong lagu ini ada yang menari, ada yang tidak menari. Jadi dari awal kita udah tahu tuh di adegan gitu. Yang ini dia nggak menari gitu. Yang ini dia menari. Ada 4 yang full dance, right? Oh boleh, jadi aku balikin lagi tangannya. Oh kamu ngitung ya? Ngitung. 4 full dance. And then 2 yang lebih feeling dan gitu. So ya. Dan kita bekerja dengan koreografer yang lebih Pasha Prakasa yang sangat
punya kesempatan kalau untuk Sherina. sama-sama Iya. mengembangkan 5 sesuai ya? dengan peristiwa 5. di film. 5. Dance-nya 5. Dan uh, Nonton aja deh. satu bagian juga yang Andre, paling 6. exciting untuk sebagai sinemanya juga ya. Dari lagu. Bagaimana kita bekerja dengan koreografi yang terbangun dari lokasi ke lokasi ke lokasi gitu. Itu ngebangunnya asik gitu karena ada yang kayak perjalanan panjang, ada yang perjalanan ruang gitu. Yang dulu mungkin tahun 2000 ya belum nyampe aja Mat untuk membayangkan itu gitu. Sekarang kemungkinan itu lebih. Seberapa challengingnya sih Mas Riri? Komposisi, frame, pilihan shot buat koreografi ini buat mendukung suasananya? Ya gini sih sebenarnya lebih kayak apa ya, kayak kita memulainya dengan bertumbuh pelan-pelan gitu. Kayak gue datang ke setiap proses. Pertama-tama karena ini masih masa pandemi ketika kita mulai mendevelop koreografi. Koreografer bekerja sendiri dulu berdasarkan diskusi awal gue dan Mira bersama dia. Terus dia memberikan kita sketsa basicnya. Terus kita mengkoreksinya sesuai dengan timeline yang ada di skrip. Kemudian kita ketemu di sebuah ruang workshop yang besar. Sherina dan Sadam belum muncul, kita bekerja dengan penari aja dulu semua. Mulai membentuk sampai kemudian mereka masuk. Di situ sebenarnya gue selalu berusaha karena belum tahu setnya kayak apa. Untuk terbuka aja dulu, exciting aja dulu melihat. Oke di sini bisa tambah sedikit gak, maju ke depan sedikit, ini dipecah begini. Tanpa membayangkan setnya kayak apa karena proses mencari lokasi belum dimulai. Ketika mulai lokasi, menempatkannya di dalam lokasi. Ada beberapa bagian yang specifically storyboarded. Karena gue agak khawatir. Karena kemungkinannya terlalu luas. Itu kita storyboard satu-satu. Gue duduk berulang-ulang dengan storyboard artis gitu. Tapi ada juga yang lihat nanti aja. Lihat nanti aja kayak apa. Di sini kamera pertama, di sini kamera kedua. Dan ya nggak juga jadi proses yang berkepanjangan ya karena kita selalu sangat spesifik dengan schedule gitu tapi rasanya tuh panjang. Ya, tapi rasanya tuh kayak apa kayak organik aja gitu, dicoba diusahakan sewajar mungkin kamera menangkap apa yang sedang perlu maju, kapan dia mundur gitu. Keren banget sih gitu. Ya maksudnya gue juga punya pengalaman bikin musikal Laskar Pelangi tapi udah 10 tahun lebih yang lalu. Tapi ya kita gunakan pengalaman itu dalam proses workshop, proses tahapannya tuh kita koreografi melakukannya kita seperti lakukan, itu gitu. kurang lebih lah. Dicoba dibangun satu persatu gitu dari tidak ada, dari almost halaman kosong gitu sampai satu-satu kapan mulai di storyboard kemudian sampai jadi gitu. Yang pasti kan jadinya memang lebih kompleks dari yang petualangan Sherina pertama gitu. Bahkan proses koreografi semua ini, workshop buat lagu itu nggak seperti yang sekarang kita sedikit meminjam apa yang kita lakukan waktu di musikal Laskar Pelangi gitu. Untuk bisa mendapatkan sesuatu yang again lebih gitu karena mereka juga sekarang adalah more sophisticated gitu. Dan kenapa bisa begitu? Karena dua orang ini willing to work very hard. Maksudnya itu menjadi elemen penting sekarang. Kalau dulu atau di beberapa kita musikal ngukur anak-anak gitu ya. Anak-anak atau sebenarnya yang namanya performer utamanya itu cuma nyanyi, kemudian ada elemen background gitu. Kalau di sini kayaknya nggak begitu. Nggak, dan juga ketika dalam prosesnya gitu koreografernya juga, hah Sherina bisa begitu. Kalau gini, oke. Lama-lama jadi Dueng. Shock. Tapi juga aku inget sih dalam proses membuat musik itu juga akhirnya seru juga ngobrol dengan koreografer dan kita sempat ada workshop untuk menggodok lagi musik-musik dan demo yang udah jadi kira-kira kita perlu adjust durasinya atau lebih enggak. Cepet kah? Apa lebih cepet dan waktu itu ada Pasha juga kan. Ini menurut lo interlude segini tuh cukup atau bisa lebih panjang lagi? Kayak lebih panjang lagi lebih seru share dan akhirnya di rework lagi. Dan kayak kalau gak salah pas Omri reworkshop dengan dancer yang tanpa kita tuh masih recording. Memang. Kita lagi recording rhythm section gitu jadi dan memang dari blank canvas is such an exciting place to start anything. Dan ketika awal bikin musik pun bukan hanya soal lirik dan chord dan lagu-lagu. Tetapi juga dari aransemen itu mulai dikasih kuncian-kuncian ide. Misalnya ada flute di sini, ini nanti bisa digini nih sama Pasha koreografinya. Mulai ada suara ting, bisa glockenspiel atau triangle, ini bisa
berhenti. Jadi kita saling feeding ideas Iya. even as early as ketika bikin demo musik. Dan gitu. kita tuh juga internally kan reading berulang kali. Iya, Berulang kali reading untuk timing setelah musiknya masuk. Kita harus timing kan. betul. Oke, ini berapa lama? Dialog apakah akan masuk di intro atau kita ada gerakan dulu. Itu sesuatu yang juga harus Dialog kita, di tengah musik. exactly, dialog tengah musik. Perpindahan lokasi. Ya, Jakarta, Kalimantan, Jakarta, blub sini. ya yang stres ini langsung itu. Oh my God. Derby gimana proses koreografi? Sebagai koreografer. Sebagai koreografer saya merasa memang Lentur ya kelihatan ya. Gak, gue tuh gak lentur sama sekali gitu. Dan emang pertama latihan tuh gue udah bilang sama Pasha, lu harus bantu gue. Karena emang gue Kalau merasa fight gue oke lah gitu kalau ya. fight oke, sikat deh gitu, hayo gitu. Cuma seru banget, maksudnya gue juga jadi belajar banyak hal. Terus gue bisa lebih melenturkan badan akhirnya gitu dengan koreo-koreo yang diberikan oleh Pasha gitu. Terus fun banget sih. Terus ada mungkin waktu itu kan proses udah lumayan berjalan panjang nih. Ada sempet momen yang karena gue belum pernah ke Kalimantan. Jadi gue bilang, boleh nggak gue pengen ikut Om Riri, kebetulan ada tag Reki. Gue izin bisa nggak gue nggak ikut preps. Gue udah lumayan, maksudnya udah lumayan Taulah panjang nih karakter koreo gitu. dan lain-lainnya. Gitu. Karena waktu itu kita lagi fokus koreo. Iya. Dan fighting, yang gue merasa gue udah pede banget kalau fighting. Jadi gue bilang sama Sekarang karakter nih buat. karakter gue butuh. Pergilah gue ikut Om Riri tag Reki. Ada beberapa yang gue agak sport jantung gitu. Karena gue tahu gue punya keterbatasan di menari gitu. Yang gue gue nggak jago gitu. Maksud gue. Ya gue bisa mengikuti koreo yang dikasih, tapi gue tahu gue bukan yang bisa menari kayak Cher gitu. Ada beberapa momen yang Om Riri sambil ngeliat tuh tunjukin, oke deh nanti bagian yang nyanyi ini narinya di sini. Gue kayak ada yang gue ada gitunya gitu, tapi gue suka tantangan dan ya gue seru aja menurut gue, fun. Gitu. Dan gue nggak pedulian. Gue sempet ada inget Whatever it takes for the shot. yang di semua itu yang ada yang cuma akhirnya memang kita nggak bisa pakai di situ kan karena itu gue udah deg-degan banget kalau gue harus nari yang bagian dan break di situ tuh gue udah ini nggak terlalu panjang segini, nanti Derby kamu dari atas turun ke sini nari sampai depan, terus gue Oh my God gitu. kayak gue nggak kuat yang ini. Dia insaf pada waktunya kan. Dia Iya. insaf pada waktunya. Tapi maksudnya ya seru banget dan gue akan melakukan itu. Tapi menurut gue sih itu kenapa itu terjadi karena kita udah menjalankan proses Iya. yang gue percaya lo bisa. Iya. Gue for sure. Gue thank you banget Om udah percaya dan gue tahu gue pasti thank you banget udah percaya, tapi gue juga percaya sama Om Riri. I mean kalau misalnya pada saat itu emang itu harus diteksi itu gue akan melakukan apapun untuk sampai shot yang Om Riri mau dapat gitu, dan gue pasti ngelakuin itu. Cuma emang Ayo bentar, kalian seumuran kan kira-kira? Iya. Iya. Kenapa lo manggil gue Om tuh kenapa? Itu udah gak bisa balik lagi Om. itu Maaf ya Iya, Om, maaf ya, Om, maaf ya, Tante. sebelumnya. ini Ada hierarki produksi aja sih. Right. mau siapapun even teman-teman kita yang kita kenal yang manggil Om Riri sama Tante Mira, Mbak Mira yang Mas Riri gitu. Kayak gue gak akan Yang pernah lebih bilang. muda dari yang lebih kita, muda kayak- dari kita pun bakal Mas Riri apa kabar? Om Riri Tom gue. Hanya Ngomong 3, apa barusan? untungnya hanya 4 orang nih sekarang yang gue inget. Akhirnya tetap Om Tante. Eva. Iya. Kalau Eva sama ponakan Iya. ini sah ya, Sah. ya kan sah, gitu. Sah. Harus dia. Dia, Sherina, Derby, Niko sama Iqbal, dia? sama Iqbal. Bastian. Niko Niko Mas sama Mbak udah dari Udah Mas dari Mbak, awal dari waktu awal. syuting udah Mas Mbak. Ada kayak yang ngomong Mas Mbak? Nggak usah ya, nggak usah kita bicarain Mas Mbak ini ya. Biasa. Soal Kan fight. udah selesai belum tadi? Tadi udah gimana? Udah itu ya pokoknya semuanya fun. Maksudnya percaya Om Riri tapi tidak percaya diri. Iya, lebih kayak Iya, gitu iya, tepatnya. Tapi gue tahu Apa pasti kebalikan? bisa. Sebenarnya percaya diri, cuma Om Riri ini keterlaluan. Cuma kan maksudnya gini juga ya, sebenarnya itu dia pengalaman bikin musikal di panggung itu membuat gue punya mental yang cukup Baja. gitu. Tapi pada saat yang sama gue percaya bahwa kita punya editing juga, kita punya kemungkinan untuk membuatnya lebih ada cutaway, ada. Ya. Jadi sangat menyenangkan. Ya, gue setiap kali nomor musikal tuh gue Seru ya. excited Seru, emang banget seru, emang gitu seru. ya. Seru. Kita bisa bikin track, kita bisa pindah shot. dari Kalau action jauh. perahu deg-degan ya. Nah, kita mau ngomongin action nih. Oke. Ya, oke. Ini salah satu yang baru di
dari petualangan Sherina pertama? Iya. Nggak ada sama Iya. sekali kan kalau nggak salah. Ada petualangan Sherina Sherina. mendorong Ada sih. Sadam. Ada. Actionnya ya itulah anak-anak gitu ya. Yang jatuhnya sangat-sangat natural. Bagus Ya, loh, dia ya, bagus ya, banget. ya. Ada jatuhnya. sebenarnya Sherina dikejar sama 2 penjahat Oh, iya. keluar Iya, dari ular. bosnya terus dia Itu juga ada. gitu Iya. sedikit ada gitu. Tapi ya memang. Lari mulu ya Sherina ya. Sangat berbahaya ya itu koreografi aksinya di petualangan Sherina pertama ya. Iya, iya. Itu Ada bukan- turun ada bosnya turun pakai bosnya. pakai bosnya. iya pakai tambal. Itu bukan stunt, bukan nggak mau. Keren. Sekarang udah maju aja deh. Beda banget ya. Gimana kemudian menempatkan bahwa ini harus ada nih fighting ya berarti. Kalau Iya. di trailer juga ada fighting kan Iya, sebenarnya. itu ketika kita memang menemukan bahwa itu tadi bahwa ini adalah persoalan Sherina dan Sadam dewasa menemukan stake yang lebih berat dari situasinya mirip tapi ini stake-nya jauh lebih serius gitu. Ya, ya. Karena mereka nggak mungkin kalau cuma berhadapan sama Mang Saswi dan gengnya Kan jadi temenan. jadi temenan pasti ketawa ketiwi gitu kan. Jadi itu sih, nah begitu itu naik eskalasinya ya kemudian kita harus memikirkan oke, koreografinya seperti apa. Dan akhirnya kita mencari siapa kira-kira action choreographer yang paling cocok. Kita ngobrol dengan beberapa dan akhirnya kita kerjasama dengan Abah Dinar ya. Java Stunting. Abah. Ini proses yang sebenarnya juga gila sih gitu ya. Kita punya pengalaman waktu bikin Pendekar Tongkat Emas Ya. yang tentu saja lebih elaborate, lebih panjang gitu ya. Tapi kan film itu tidak ada musical numbernya ya. Jadi ini film ini mengkombinasikan sedikit elemen di mana gerak itu diromantisir dengan perasaan-perasaan tari gitu. Tapi kemudian di chapter berikutnya itu ada fighting yang juga ini juga organik sih, Mat. Gitu. Organik itu dalam artian kita pelan-pelan ngobrol gitu dengan koreografer untuk menemukan ini bukan street brawl, ini bukan street fighting yang Bukan kencang. heroik Bukan pencak silat juga gitu kan. Tapi bukan pelan-pelan kok makin lama makin kenceng juga ya. Gitu karena ada saat-saat yang resiko logika naratif juga gitu bahwa nggak mungkin dia akan melepaskan gitu 2 tokoh ini gitu. Ya nggak mungkin dilepasin. Ini harus saling bertahan dan ada yang mulai terancam, ada saksi peristiwa kriminal misalnya. Jadi logikanya ya ujung-ujungnya harus keras juga gitu. Dan itu semua berjalan juga kayak menurut gue sama kita latihan dengan blank slate dulu, coba-coba dulu dengan timnya mereka gitu sambil gue udah mulai membayangkan oke itu Sherina, ini Sadam, ini apa, ini lompat naik, turun, berbalik. It's a big production, it's Iya. huge. It's a huge production yang nggak cuma tadi ada musik, tari, kemudian action, tapi ada juga kita harus dealing with animals gitu. Itu juga logistiknya tidak mudah gitu. Dengan protokol yang sangat Dengan ketat protokol juga. yang ketat gitu. So kita juga baru saja di awal itu sebenarnya baru aja meninggalkan pandemi. Jadi masih di awal-awal itu kita masih harus bergerak di saat masih ada COVID gitu waktu kita persiapan. Bahkan kan ini udah tertunda, kayaknya udah mau jalan gitu. COVID masih ada juga gitu. Jadi it's a big production gitu. Di awal itu sebenarnya sempat terfikirkan again kalau kita ngomong hari ini film Indonesia nggak mudah gitu ya. Dari skenario sebenarnya udah kelihatan. Oh my god. Itu sambil berproses itu ini udah yang Udah mulai oh mengedit. my god gitu. Udah yang this is Argonya This is Argonya udah huge jalan. gitu. Di saat yang sama punya keyakinan bahwa I think bisa ini kita bikin lebih concise, tapi ya kayak waktu itu pun dengan cepat gue harus bikin decision gitu karena produksinya juga huge, marketing dan promosinya I wanted juga to be strong gitu. Jadi itu ada banyak hal yang harus kita lakukan kan. Jadi kita memutuskan kayak mengajak Base Entertainment untuk ikut bantuin for the financing gitu. So I can concentrate. Ada Mandy dari Tala Media help me on the day-to-day production and all this nitty-gritty gitu supaya ini bisa berjalan karena it is huge. Berapa hari shooting days? 50. 50. 50. Tapi over
4 months. Iya, production Right? days-nya 100 Dari 100 awal Kita Desember melalui sampai banyak hal. akhir Maret. Gimana ngejaga kesinambungan dengan waktu yang berbeda dengan shooting days yang ini kan nggak berurutan berarti kan? Ya, Ada jeda disiplin. dan segala macam. Disiplin termasuk diet ya, supaya ini nggak shot berikutnya tiba-tiba Ada continuity. godaan banyak banget ya. Tapi mempertahankan juga, jangan tiba-tiba Iya, turun. Iya, nggak jangan boleh terlalu turun. kurus, Iya, nggak boleh iya, gemuk, iya. nggak boleh kurus. Sempat ada turun soalnya kan. Rambut, Sempat. Sempat Right? ada turun. Harus Iya, beberapa kali di-retouch so, lagi looknya. disiplin Tato sih. nggak boleh nambah. Dan Riri kan, iya, dan Riri kan cukup detail ya, jadi ya timnya harus detail gitu, mencatat continuity. Continuity sih pasti tricky. Ya, so Itu sesuatu yang tentu saja sudah ada gambarnya di kepala gue, tapi pada saat yang sama gue harus dengan sangat terbuka menceritakan dengan sangat jelas dan konkret. Kita banyak previsualisasi pasti, kita banyak kemanapun gue pergi biasanya gue motret yang banyak gitu untuk menjaga itu. Semua gue coba kasih motivasi untuk menjaga dengan baik gitu ya. Nah, karena kadang-kadang gue juga harus fokus ke banyak hal, maksudnya I have to work with these two. Karena mereka lah yang dua karakter yang akan mengikat kita dari awal. Almost in every single frame ada Sherina gitu ya. Jadi harus menjaga bekerja dengan mereka. Nah, tim yang ada di belakang ini betul-betul menemani untuk itu. Tapi ini satu hal yang mengasyikkan tentang film gitu. Bagaimana film itu terkonstruksi, adalah konstruksi dari berbagai shot yang kemudian bisa membentuknya, dan kita kemudian menemukan shot yang kemudian bisa membentuknya, dan kita kemudian menemukan banyak hal yang dia kadang-kadang bisa terbentuk dengan imaginary line misalnya atau imaginary look gitu ya. Dan itu keajaiban-keajaiban yang gue rasa the magic of cinema itu juga bagian yang harus kita percaya gitu, bahwa dia akan membentuknya sendiri. Nah, tapi ada satu hal nih sebenarnya yang paling, kita punya karakter bukan hanya karakter manusia, kita punya karakter juga yang adalah one of the main karakter yang dilepas liarkan ini gitu. Dan itu juga bagian penting dari cerita ini yang menurut gue membuat emosi dari mereka terjaga dari awal sampai akhir gitu. Itu satu hal yang penting sih yang buat gue mungkin tidak mudah dan sangat. Dan juga bukan cuma Sadam dan Sherina nih, ada karakter-karakter baru yang mereka juga harus berinteraksi dan berlatih juga gitu. Itu ada yang action bersama, ada yang drama bersama gitu. So Kita tetap punya karakter anak ya. dan kita tetap punya karakter anak yang juga very talented. ya, very Queen talented. Salma, Salma. jadi Sindai, amazing performance, Iya. very nice. Jadi ya banyak banget sih. Ya proses dengan Isyana dan Chandra sangat fun. Kita kenal Chandra udah lama, jadi kita juga tahu dia punya disiplin musik dan tari yang Dan peran juga. gitu. Isyana kita belum pernah gitu, tapi dari awal kita kayak udah deh nih kayaknya udah harus Isyana, bahkan musik yang diciptakan buat Ratih Shalendra itu ya udah diciptakan sama dia. Ini Untuk Isyana. Gitu. Sembari nulis, nih kayaknya Isyana doang nih, bisa nih Isyana nih, dan memang Ya. terbukti ya. Berapa lama kalian koreo pelatihan ya berarti? Kita mulai Agustus awal. Ada bocor catatan. Ini lebih awal masih Juli udah. Nah ya. Juli kita udah mulai perkenalan, ada reading, kita lebih recording. banyak reading, recording. Iya, susah juga sih untuk dihitung karena maksudnya kita kayak latihan tari terus berhenti dulu action gitu Action, kan. iya. Habis itu recording kayak maksudnya ada bagian-bagiannya kita nggak Iya. bisa bersamaan. Tapi Jadi yang pasti Tapi ada yang pertama, selang-seling juga. ada sih. selang-seling, ada Siapa, selang-seling. tari, berapa hari besok gitu ya. tari, action, Tari, lodoh, tari, action, action, lodoh. lodoh gitu. Kayaknya juga kayak gitu. Iya. Dan ya secara fisik melelahkan pastinya buat mereka ya.
Tapi kalau nggak gitu kayak jadi nggak olahraga deh. Iya. Itu ya, jadi justru kita sekalian ambisius banget olahraga. juga. Kayak tiba-tiba kayak punya tujuan gitu ya. untuk- Harus bisa kuat gitu kan. Iya, lebih ke stamina juga kan harus Iya, fit iya. kan. Orang kita That's pernah right. ambisius sekali, pagi-pagi ada yang kalistenik, saya lari. Ketemu siang-siang, ayo berangkat bareng kan koreo. Pulang koreo masih bisa nih kita Muay Thai. Besoknya Lodo. sakit banget ya. apa Sementara yang kalau gue kita di kantor tuh kayak meeting terus kan, like a week, 1 minggu tuh kita bisa meeting art, meeting wardrobe, meeting alat, meeting action, wah itu kan non-stop gitu ya. Tapi justru kita kebanyakan duduk kan. Jadi kadang-kadang berdiri. Nah tapi akhirnya kalau misalnya Meetingnya kita lagi latihan koreo, semuanya ikut stretching. Ikut stretching. benar, karena kita kebanyakan duduk. Meetings after meetings. Tapi Itu seru banget. Berapa lama tadi udah bahas? Jawabannya. Coba deh Total kayaknya. mungkin gini, Pref itu kita hampir 8 bulan berarti. Total ya? Total Iya, ya. total. Tapi mungkin kalau ditanya berapa lama choreo dance, berapa lama choreo action, gue nggak tahu jawabannya. Mungkin total mungkin ada sekitar Pokoknya total 8 6 bulan. 6 bulan, 6 5 bulan, 5 sampai 6 bulan tuh ada. Karena kita hampir setiap hari ada latihan choreo diselang-seling dengan reading. Berbarengan dengan persiapan yang lain. Persiapan Misalkan yang kostum, latihan dengan apa yang Jadi akan kita terus pakai dicoba. nanti kostumnya gitu kan. Itu Mungkin penuh nanti ya? Sepatunya, Berarti iya. penuh. Maksudnya 4. Oh my god, Penuh, yes. penuh. Padat. Penuh. 8 bulan penuh. Karena kita ada reading juga di tengah-tengah Ada reading. kan. Ada recording. Ada recording. Adjustment musik juga. Kita bekerja dari gym ke gym, dari sanggar tari ke sanggar tari. Keren. Dari studio ke studio. Ke studio. Sampai akhirnya menemukan sungai. Aha. Nah, Hmm. Mbak Mir, tapi kalau misalnya dilihat sekarang, maksudnya produksi yang banyak sekali, rentang waktunya sangat tergesa-gesa. Apakah menurut Mbak Mir, Petualangan Sherina 2 ini adalah sesuatu moda produksi yang seharusnya proper gitu? harus proper. Kalau kita sih sebenarnya Maksudnya hampir secara rentang waktu Iya. dan sebenarnya hampir semua produksi saya terus terang nggak kagum kalau ada produser atau rumah produksi yang bisa membuat film berapa back to back atau langsung banyak gitu, because itu aja Mas jujur tuh pernah bilang gitu ke kita berdua, pernah ada yang nanya Mir gitu, gimana tuh mereka kalau lagi syuting gitu, kayak waktu bahkan dari sejak Sherina yang pertama, dan Mas jujur bilang gitu, saya kasih tahu sama produser yang nanya ini, saya bilang di Miles itu kalau ada satu produksi semua orang mikirinnya ya si produksi itu. Semua hati dan pikiran ke situ gitu, and we're so intense. I don't know how to do it any other way. Kalau toh mau ada 2 tuh hanya bisa kalau yang satunya udah sampai di titik tinggal rilis gitu, atau baru mulai mikirin. Kalau enggak it's very hard gitu untuk konsentrasi. Tapi waktunya ini dari awal sebenarnya sudah diperkirakan. Kita menjadi lebih lama sebenarnya hanya karena pandemi gitu. Tapi how we wanna do it dari ukuran 8 bulan kemudian masuk ke syuting, itu memang sudah diperhitungkan karena elemen-elemen tadi itu gitu. Jadi udah tahu banget nih bahwa oh my god ada action, oh my god musik, recording harus duluan karena nanti harus diputar pada saat syuting, it has to lip sync gitu. Itu semua udah didesain sejak awal dan ya dihitung gitu akan butuh berapa lama. Tapi memang pada saat syuting selain pandemi kita juga sempat menemui beberapa hal yang sebenarnya bisa dibilang normal lah ya, dalam arti kata misalnya weather gitu. Kita sempat menginginkan weather yang perfect gitu tapi ternyata tidak. Jadi harus menunggu musim hujan yang berkepanjangan gitu. Kemudian sungai, kita banyak sekali bekerja di sungai. Sungainya nggak boleh surut, nggak boleh overflow, nggak boleh tinggi. Dan itu siapa yang tahu ya gitu kan. Jadi semua kayak tebak-tebak terka oke atau tidak, dan ya untungnya kita Kalimantan lumayan. Kita memperkirakan berapa hari syuting tadinya Mir? 40. Tadinya 46, Iya. kemudian menjadi 48. Astradanya dan Mandy udah bilang nggak bisa Mbak, 46 nggak bisa. Oke, so 48. Dan itu lumayan sangat intens ya, 48 itu. Ternyata kita menambah 2 hari basically karena weather. Gitu. Dan ini Cuma film, memang production days-nya yang panjang ya. sampai 4 bulan. Iya, sampai 4 Ada bulan. beberapa kali kemunduran. Ya, Sherina sempat cedera, beberapa sempat ini juga kelelahan gitu. I think we need, ya kadang gitu suka lupa juga ya kita. So kita sempat menunda mengistirahatkan kaki Sherina karena
anggota tubuh bermacam-macam. Mengistirahatkan tangan karena dia semua bekerja nih dia. Ini semuanya dia bekerja. Keren. Dari gini sampai gini sampai Oh my god, bentar, oh my god. Dan ini Bentar ya, libur. dan tetap semua hampir bisa dikatakan seluruh produksinya itu dilakukan di lokasi. Ada sedikit yang studio gitu, tapi memang itu purposefully dari awal kita tahu itu akan harus akan kita kerjakan. Previsualisasinya pun udah selesai, akan dikerjakan di studio 1 hari ya. ya, Kita di ya, studio. one day, Selebihnya one day. kita di lokasi Satu yang di satu. matahari itu kita nggak kontrol, bisa dikatakan sinematografinya juga available light. Jadi Satu-satunya hari di studio malah ngantuk gitu. dan banyak semuanya tamu, ngantuk ya. banyak friends datang. Oh iya Banyak benar. tamu. Dia datang. Gua datang. Dia datang. Iya, ada donat. Dan makanan yang paling Donat. enak ya di hari Banyak itu. kiriman Jadi gimana makanan. coba? Itu Makanan karena banyak bakmiao. banget. Bakmiao. Ada bakmiao hari itu. Gila deh pokoknya. Crazy. Semuanya kayak wow di studio, mari datang. Itu hari itu agak kayak dingin. liburan memang. Ah. Beneran. Hari itu rasanya agak kayak liburan karena Iya, juga iya. Lu kayak liburan, gua tegang. Oh iya dia begitu banyak manusia dia gini. Ini banyak banget Ini orang ya di makin belakang gue. makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Ini gimana ya? Tadi shotnya sama apa sih? Gua abis ini apa? karena scene yang kita lakuin juga waktu itu menyenangkan. Yes. Buat lu. Iya. Gue seneng banget. buat gua Gue sama seneng Sherman. banget sih. Nah. Me too. Senang banget. Cuma memang tentu saja selalu gitu kan. Kita begitu Ya. kita senang sekali kita harus juga menjaga supaya semuanya kita dapat dan ini jadi gitu. Supaya tidak lupa ya. Iya benar Tidak. benar. And Euforia. it was. Iya, it was fun, Jadi. it was fun. Dia gini, ini tamu lu banyak banget sih. Senang banget lah gue hari Iya, itu. happy lah. Cuma Masa enggak. sih? Nah, Kok lu sibuk nggak main-main langsung sama kita gitu, nggak ngobrol-ngobrol. saya cuma mempertanyakan Rifano ya. Jadi Rifano ngapain di sini? Kalau di studio. agak manggabut ya. Iya, bener Rifano juga. itu asisten Ngadem. sutradaranya Mas Riri. Tapi gini ya, pertama kali berapa tahun mungkin lebih dari hampir 15 tahun bekerja dengan Rifano. Bekerja di film mungkin 20 tahun lebih. Ini pertama kalinya di film ini yang gue tidak berteriak action gue sendiri. Jadi akhirnya Astrada yang berteriak action. Dia nggak pernah. Jadi Kenapa? Karena gue itu selalu begitu. Gue pengen semua bergerak itu di dalam kontrol gue. Rifano aja yang action. Action gitu. Kayaknya itu kagok. 1000 slide pertama sih gue masih kagok gitu. Kok udah action aja ya. Tunggu. Ini siapa yang belum. cut nih gitu. Ya gue cut gue. Tapi Iya. action Kato. semuanya Rifano yang mengerjakan. Dan itu adalah sebuah keajaiban yang mungkin gue kayak baru mulai bikin film lagi. Yeah. Ya, jadi abis ini nggak lagi juga action udah ya, udah ada Rifano ya. Iya, untuk Lumayan. 20 film yang akan Asik. datang. Asik, keren. Yes. Bangga. 20 atau 23 film. 23. Ayo, 23 film. Terlihat bahwa memang Mas Riri ini pria-pria yang ingin menguasai segala hal ya. Bercanda. Oh no. Makanya dia director. Control freak katanya. Terus Tapi itu emang dibutuhkan sebagai sama sutradara Wih, menurut aku yes. sih. Gitu Iya, ya. makanya Oh, dia kapan menjadi kamu jatuh? sutradara. Kenapa? Makanya dia menjadi Yes. sutradara. Aku juga Yes. control freak. Gue gak control freak, tapi pada saat gue ngedirect gue jadi control freak. Gue belum pernah melihat itu. Gue no comment. Karena di situ ada kekuasaan. bangga Bagaimana padamu, tim Mas. promo? Apakah gue control freak? Mana berani jawab ya? Ada yang jawab, Mana berani jawab? ada yang gini. Tadi gue denger siapa yang tuh tadi tuh. Gue denger Semuanya harus dicek ya Mbak. Dari nada-nada halusnya sih Maaf Ismet ya ya. kayaknya. Nggak mungkin, lebih nggak mungkin. Tapi memang perlu dikontrol beberapa aspek itu. Kalau nggak lost. Bukan kontrol freak sih, tapi memang harus dikontrol. Tapi tidak semua hal bisa dikontrol. Betul, Sherry. betul. Iya, betul. betul, Makanya iya. ya Jadi tadi Itu setuju. Bener, itu bener, contohnya bener. matahari tadi dan Matahari, hujan dan iya. lain-lain. Ya, setuju. Lalu kita Arus, mengontrol arus. reaksi Tapi kita. sebenarnya gue harus mengakui bahwa dimanapun itu dia harus terjadi dulu gitu. Dan itu kontribusi banyak orang yang ini cuma masalah memanggil action aja. Betul. Aku kalau rekaman juga mau action lah sekarang. Action. Gitu ya, Action nyanyi. mulai nyanyi. That's cute. I wanna do that. Iya, So fun. bisa.
Ini kita ngobrolin apa sih? Oh iya bener juga, sorry lanjut. Yang juga sama di Petualangan Sherina pertama kan adalah soal isu lingkungan yang kuat. Kalau yang di pertama kan adalah soal lahan yang kemudian mau digarap secara ilegal oleh properti kan sebenarnya. Yang kedua kita udah lihat di trailernya soal orang hutan gitu. Isu lingkungan tuh akan selalu memang masuk dalam perencanaan Petualangan Sherina ini. Sebenarnya kalau bicara isu lingkungan, kita memang punya apa ya, semacam, gue sama Riri itu selalu merasa bahwa film itu it's an entertainment, yes, gitu, tapi isu social, environment atau apapun yang bisa kita suarakan gitu, dia mestinya bisa menjadi ruang yang tepat gitu. Kalau konteksnya dengan Petualangan Sherina, dari yang pertama aja gitu kan udah ada that issue, sudah kita suarakan gitu. Dan being her character, dan 23 tahun kita menunggu Petualangan Sherina, kayaknya nggak mungkin we don't say anything about something that apa ya yang kita menurut kami penting gitu. Sherina ini sudah bahkan menjadi tokoh idola perempuan-perempuan hari ini karena dia vokal, karena dia berani mengemukakan pendapat, very critical gitu. Nggak mungkin kalau di hari ini itu tidak ada di dalam film ini gitu ya. Not necessarily datang dari Sherinanya atau dari Saddamnya, tapi as a film karakter-karakter ini harusnya kembali bersentuhan gitu. Gitu nggak? Dan pada saat yang sama itu sesuatu yang kita selalu percaya sih, Mat. Bahwa mestinya kita percaya bahkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Iya. Itu juga sesuatu yang buat kita tuh sangat krusial dan penting gitu. Ya maksudnya isu tentang bagaimana lingkungan itu berdampak pada ekosistem posisi misalnya satwa tertentu di Kalimantan itu sangat berdampak pada lingkungan, pada ekosistemnya. Itu sesuatu yang kita sudah mulai baca menjadi isu yang kritikal, dan seperti tadi kita sudah cerita tentang pengalaman kami sendiri melihat orangutan di Kalimantan. Belajar tentang orangutan. Kita belajar tentang orangutan, dan film ini medium yang punya kesempatan untuk menyebarluaskannya ke mungkin 23 tahun yang lalu justru kita belum terlalu paham itu impactnya isu tentang tanahnya keluarga Ardi Wilaga itu terhadap banyak hal. Kemudian kita mulai ngobrol sama orang, wow ternyata dia bisa punya impact. Jadi in yang cukup time kuat, sebenarnya gitu. kan dalam proses kita bekerja itu kayak di Sherina yang pertama gitu ya. Ternyata orang bisa membaca itu lebih dalam. Mungkin misalnya kayak di film Petualangan Sherina, orang bisa melihat lebih dalam Ada Pada Dengan Cinta. Orang kemudian bisa melihat lebih dalam sastra gitu. Dan itu menjadi bagian gitu. Tapi kita juga sadar dari ini semua, kita nggak bikin film tentang itu sebenarnya gitu. Kita nggak mencoba menggurui atau berkampanye atau ya kita hanya ingin menjadikan itu bagian dari sebuah cerita si perjalanan Sherina dan Saddam ini gitu. Which I think yang paling enak justru itu ketika kita masukkan dan kita biarkan masyarakat nanti memahaminya atau ingin tahu lebih jauh atau bisa berkomentar tentang itu. Kalau dari Petualangan Sherinanya sendiri, it's a story of Sherina yang sekarang sudah dewasa, berproses menjadi karakter di mana ini semua ada di dekat dia, bertemu dengan Saddam yang kemudian kita jadikan karakter di sebuah konservasi. Tapi ini cerita tentang dua manusia yang bertemu kembali lalu kita bisa lihat perjalanan karakternya. I guess kalau buat aku personally yang ngeliatnya Petualangan Sherina pertama, itu memberikan harapan. Aku rasa kita semua sekarang makin kesini kita mempunyai keresahan, kita mempunyai keresahan gitu ya. Dan tiba-tiba kalau kita melihat kembali ke yang Petualangan Sherina pertama, ada si anak kecil perempuan ini yang seperti David versus Goliath gitu ya. Dia bisa mengalahkan konglomerat ini demi menyelamatkan sahabatnya gitu. Jadi itu memberikan harapan juga bahwa kalau kamu percaya dan kalau misalnya kamu berani dan kamu menjadi jagoan
dan kamu mau melihat lebih dekat musuh kamu gitu ya, yang si rivalnya itu, then maybe you can do something about it That's gitu. right. Dan akhirnya mungkin itu Terbawa. terbawa ke Mhm. petualangan Sherina kedua, dan kita mempunyai keresahan yang berbeda-beda, dan saat ini keresahannya Itu yang tadi. dihadapi adalah ini gitu aku Hmm. rasa. Ya. Dan gitu sih. Tapi kalau petualangan Sherina bukan melihat lebih dalam dong, Mbak. Melihat lebih dekat. Kan ada lihat lebih Nah. dekat, tapi siapa yang ingat sebenarnya caption dari film ini apa? Ada di poster loh. Apakah kamu Apabila apabila Oh iya, yang pertama ya? Iya. Apabila musuhmu dalam bahaya, maukah kamu menolongnya? Gitu. Keren. Dalam ya. dalam Nah, itu banget, dalam. banyak banget loh dalamnya tuh. Dalam film. Dan Orang gua dewasa. rasa yang paling penting adalah orang yang maksudnya ini mungkin intinya kita harus percaya dulu dengan apa gagasan itu, baru kita bisa membuatnya sih. Itu yang gua yakin. Jadi nggak gitu. tempelan Nggak gitu ya. mungkin gitu. Kita sendiri nih semua elemen penting, bahkan kalau gue sih selalu berusaha untuk menyebarkannya ke semua orang yang bekerja di film itu gitu ya. Dari hal paling simpel, kita datang ke sana jangan bawa sampah gitu. Kita bekerja di sungai, kita bekerja di hutan. Ya, praktik. Mutual respect. Praktekkan kita green harus production mempraktekkannya gitu dari cara kita semuanya. berproduksi, semua kita mencoba semaksimal mungkin untuk Bukan punya- brandingan gitu ya. Iya, Ini betul, adalah sesuatu. betul. Ini prinsip sih. Iya. Heeh. Sejauh mana sih risetnya soal orangutan ini berarti? Wow, kita bolak-baliknya Wah, luar jauh biasa, banget. luar biasa. Borneo Orangutan Foundation diperkenalkan oleh Sherina kepada kita. Kemudian kita harus memahami lebih jauh tentang orangutan itu sendiri. Tapi kita juga harus mempelajari tentang berpikir lebih jauh lagi bahwa kita akan syuting tuh bisa atau tidak gitu kan. Itu adalah sebuah prosedur tersendiri, meetingnya berulang kali untuk memastikan yes we can do this. Bukan cuma konsultan buat kita, tapi konsultan untuk lembaga yang menjadi konsultan kita. Mereka pun harus konsult dulu karena ini resikonya besar sekali gitu ya. Dan misalnya kalau kita bikin pelepas liaran orangutan, itu orangutan yang udah dilepas liarkan kan tidak bisa ditangkap lagi untuk bikin take Nggak 2. bisa. Ya, bisa. ya. Kita harus merancang semuanya seperti kita membuat sebuah perencanaan pelepas liaran Ya, yang ya, sesungguhnya. ya. Mereka akhirnya menyadarkan kita bahwa ini bukan hanya soal orangutan, tapi ini semua prinsip kalian, tentang prinsip kami tentang bagaimana semua binatang, semua satwa yang terlibat di dalam produksi. Maksudnya itu benar-benar maksudnya secara produksi juga very challenging gitu kan. Mau melepas liarkan orangutan tapi nggak boleh take 2. Ya. Itu kan kayak oke, wait. Jadi gimana nih? Itu film action ya? Apalagi ini satwa langka. Yes. Kemudian Satwa langka. DNA-nya itu hanya Betul. berapa persen berbeda dari kita. Jadi kalau kita punya penyakit apa, Ya, itu mereka bisa dengan tertular cepat. dengan cepat. Jadi kita semua harus tes kesehatan, tes darah, semuanya untuk Ya, memastikan Semua kru. semuanya tes darah. steril di Tapi sana gitu. support dari mereka juga emang luar biasa banget sih. Maksudnya gue juga harus belajar dalam waktu yang singkat. Untungnya waktu itu gue juga selain dibantu sama Sher, tentunya karena dia jauh lebih mengerti. Ada Paulina yang nge-guide gue terus. Jadi gue senang banget. Bunda Paulina. Menurut khususnya buat Mbak Mira sama Mas Rere ya, apakah ini jadi kayak semacam berkah ya setelah pengalaman bertahun-tahun masuk hutan bukan hal yang baru buat Maya. Kayak aku di hutan Udah jelas. terus deh. Malah kayaknya ke hutan terus. Musikal pun juga sudah. Habis ini gitu. bikin yang di mall gitu kan ya. Fighting aja pernah bikin tawuran ya kan. Yes. Saura. Maksudnya apakah Yes. ini jadi merasa bahwa ini produksi yang memang setelah belajar sekian lama dipraktekkan kembali menjadi yang berkah dan matang sekali kah Petualangan Sherina 2? Next laut ya. Setiap produksi itu pasti ada challenge-nya sih. Hmm. Of course semua pengalaman itu sangat membantu untuk kita bisa percaya diri dan bilang bahwa yes we can do this gitu. Tapi pengalaman itu juga yang membuat menyadari bahwa oh wait ini akan membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dipersiapkan gitu. Dan kita juga bisa mengukur, oke, kita butuh bantuan apa saja gitu. Itu juga menjadi bagian dari pengalaman kita gitu ya selama ini. Dan bahwa kru kita juga selalu sudah punya kru-kru yang ya mungkin kalau sebagian orang diproduksi tuh kayak kok lo dia lagi sih gitu. Sometimes it's just necessary gitu ya punya tim yang memang sudah
kita kenal, yang sudah tahu cara bekerja kita, kemudian bisa follow the discipline gitu ya. Mungkin buat produksi lain kayak aduh lo ribet banget sih gitu. Tapi for us misalnya it's necessary gitu. Tapi banyak hal baru juga. That's why we're excited karena ini juga bukan sesuatu yang oh ya we've done that, oh ya we've done that. Enggak gitu kayak oh my wait. Ini dijadiin satu gitu ya. Ada ini, ada ini. Next level tetap gitu. Dan itu yang membuatnya menjadi sangat adrenalin banget buat kita gitu. Yes, let's do this. Kita harus buat yang terbaik. And then again, the audience. Ini audience yang Petualangan Sherina adalah their childhood memory gitu. Punya ini yang sangat kuat gitu. Nggak cuma kita. Petualangan Sherina itu does not belong to us gitu. Kita nggak bisa bilang itu punya kita gitu. Itu punya oh my god banyak orang gitu dari generasi ke generasi. So Mungkin kita akan tutup dengan ini ya, dengan pertanyaan kan pasti kenapa harus nonton Petualangan Sherina 2 itu udah pasti tuh sering. Cuman mungkin kalian bisa menjelaskan apa sih kemudian kesulitan yang kalian hadapi selama proses Petualangan Sherina 2 sehingga orang-orang yang nonton ini tahu bahwa nontonlah di bioskop, janganlah memfoto dan merekam adegan, kemudian nonton penggalan-penggalan di media sosial. Coba kalian mengingat-ingat apa yang paling challenging sebenarnya. Kalau misalnya Petualangan Sherina 2 seru karena ramai dan segala macam itu kan standar ya. Tapi apa yang kemudian orang-orang harus notice bahwa produksi film tuh tantangan gitu dan ini yang menurut kalian paling challenging di Petualangan Sherina 2? Ya sebenarnya yang paling utama adalah film ini dikonstruksi atau bagian-bagian dari film ini untuk bisa mencapai sebuah kontinuitas cerita gitu ya. Itu harus dikonstruksi dalam penggalan-penggalan lokasi yang kompleks dan rumit. Dan di dalam itu bukan hanya tentu saja nomor satu melibatkan pertemuannya Saddam dan Sherina yang sama-sama sudah kita kenal dan buat sebagian besar penonton mungkin sudah menjadi bagian dari mereka. Tetapi juga melibatkan ruang-ruang yang sangat baru dan otentik gitu. Nah itu yang menurutku akan menjadi pengalaman atau bagian dari pengalaman yang luar biasa. Teknologi film yang kita alami dalam 23 tahun bisa terekap nih di sini. Apa sih perkembangan teknologi film selama dari sejak tahun 2000 sampai 2023? Itu bisa kita lihat banget lompatannya di sini. Ya, kalau buat gue sebagai pembuat film, apa yang dulu gue alami dengan syuting pakai medium 35 mm yang hari ini kita ambil gambarnya, kita baru tahu hasilnya 3 hari kemudian setelah dicuci di telesini. Sekarang itu tentu saja sudah tidak terjadi lagi, tapi banyak yang sifatnya misalnya kayak visual effect yang harus di-previs, yang tadinya kita syuting dengan latar belakang warna apa, nantinya dia diubah menjadi apa, itu semua teknologi, perkembangan teknologi itu semua ada di film ini. Dan gue sih merasa akan ada banyak teman-teman yang beruntung, teman-teman penonton yang beruntung yang mungkin 23 tahun yang lalu menontonnya sebagai seorang anak dengan mimpi seperti Sherina, dengan excitement seperti Sherina, dan sekarang mereka sudah dewasa, yang mereka akan menemukan hal baru gitu. Pasti akan menemukan hal baru, merasakan sensasi emosi yang berbeda dengan mengalaminya di bioskop. Kita mixingnya dengan teknologi Atmos yang di atasnya 7.1, jadi itu semua akan bisa dialami detailnya gitu di bioskop. Jadi gue membayangkan kita semua bisa sangat excited dengan ini. It's a rock and roll yet ada simfoniknya juga gitu. Jadi ini kadang-kadang Sherina bikin musiknya tuh kayak pumping yang kayak gua gini gitu ya. Tapi pada saat yang sama di saat tertentu ada bunyi apa tuh yang bunyi ting gitu. Triangle. Gitu ya. Terus ada suara suling sape Kalimantan gitu ya. Jadi itu semua is a cinema experience. Gitu.
cinema gitu. Buat kami sejak awal itu we've been fighting for the existence of cinema Indonesia gitu. Penting sekali gitu. Cinema Indonesia itu sangat penting bagi kami dan ini kayak sebuah perjalanan 23 tahun. Bahwa dulu 23 tahun yang lalu kita mempush genre ini memberikannya kepada keluarga Indonesia untuk kembali ke bioskop. Karena banyak yang merasa bahwa bioskop itu bukan tempatnya lagi buat penonton Indonesia gitu. Hari ini saya sebenarnya juga merasa bahwa mulai ada pengotak-ngotakan gitu tentang oh ya yang nonton itu hanya umur sekian ke bioskop gitu. Ini tidak lagi menjadi tempat yang cocok untuk umur tertentu. Kami nggak percaya itu sih. We felt that cinema itu is for everybody gitu. Dan seharusnya sinema Indonesia juga tidak punya keseragaman genre. I think that's very important. Kalau ditanya kenapa mesti nonton film ini, here it is again. We are bringing you film, drama yang ada musikalnya, ada tarinya, ada actionnya, ada adventure-nya, and very dramatic gitu. Memberikan sesuatu yang baru dan berbeda hari ini gitu untuk penonton Indonesia. And kita mengerjakannya dengan sepenuh hati. And we think it's really good and entertaining gitu. So I think harus datang untuk mengalami pengalaman sinematik di bioskop. Derby? Wah sama sih kayak tadi semua udah disebutin sama Om Redi sama Tante Oh nggak Mira, bisa. tapi Nggak bisa. Lo No, tau no, no, abis no, lo no, gue no. masih harus jawab. Lu jangan ambil jawaban gue ya selalu gitu. Nggak bisa. tapi buat gue emang ini balik lagi kenapa semua orang harus nonton karena perjuangan yang kita lewatin, pengorbanan kita, blood and tears yang udah kita lakuin semua ini emang karena kita ngelakuin ini semua pakai cinta. Dan kayak yang Tante Mira tadi bilang, Petone Sherina itu bukan punya kita, Petone Sherina itu punya semua yang mencintai We Petone did this Sherina. for you, benar. Dan kita ngelakuin ini buat semuanya gitu. So gue berharap emang semua orang harus ngalamin ini. Ini the cinema experience of Petone Sherina 2 gitu. Dan emang ya ini something yang menurut gue special. Nggak cuma buat kita, tapi gue yakin ini special buat semua orang. Sama lihat Yayang mana sama Yayang siapa. Nanti yang mana dan yang siapa. Bisa dijadiin ini ya, promosi ya. Itu tadi di poster ada tuh. Ya, yang mana ya? Yayang siapa. Ya, udah siap. Emang paling susah ya kalau terakhir. Kalau terakhir ya biasanya. Why katanya gitu. Lu taruh gue di ketiga aja, Dia tadi gue udah curang, mikir-mikir. cepet jawabnya langsung Iya, set iya. direbut. Dan panjang lagi. Gue selalu fascinated dulu kalau misalkan gue belajar balet gitu. Dan balet is something yang bisa sangat painful. Naik di sepatu itu gitu ya. Terus melakukan putaran. Cuman kalau misalnya gue nonton balerina yang jago banget sampai kelihatan dia kayak terbang. Itu at ease gitu. Walaupun dia susah banget. Itu pasti untuk mencapai level untuk terlihat effortless. Membutuhkan latihan yang luar biasa. Tapi gue menikmati effortless itu. Jadi gue mau keep the blood, sweat, and tears as mystery. Yes. Itu udah pasti ada blood, sweat, and tears. Literally blood, sweat, and tears. Dari segi waktu, perjuangan, tadi lokasi udah disebut lah ya. Lebih dari itu gue excited sekali gitu ya. Untuk pertama kali bikin musik. Yang pada akhirnya mensupport sebuah cerita yang bisa dinikmati secara visual. Gue sama ini ngerasa ada momen-momen di perjalanan karir gue di musik itu gue merasa bingung tempat gue di mana karena ya tidak semua orang seperti itu, tapi gue ngerasa gue mempunyai keinginan untuk tidak dikonstrik dalam satu lagu atau satu video klip, tapi sebuah cerita yang full gitu. Dan kemudian ada film scoring dan sekarang ada Atmos. Gue pengen banget orang-orang juga bisa menikmati itu gitu loh, apa yang kita bikin dengan sepenuh hati. Dan ya menyambung lagi tadi semuanya, ini milik banyak orang gitu ya, Petualangan Sherina, dan gue rasa ini baru bisa terwujud seperti ini karena kita mempunyai mentalitas yang sama. Bahwa kita mempersembahkan ini untuk semuanya. Dan kemarin Mengenang Bintang keluar ya, si singlenya itu, dan ngelihat reaksinya itu mereka bukan hanya soal lagunya specifically atau alur cerita video klipnya, tetapi itu pada akhirnya dibikin personal gitu loh, pengalaman-pengalaman mereka. Ketika ke bioskop pertama kali gitu ya. Bersama Sama siapa? Mungkin almarhum bapaknya, ibunya yang kali ini mereka sendiri nanti bawa anaknya gitu ya. Jadi it has to be in the cinema. Secara teknik secara teknologi sudah jauh lebih ada experience baru lagi yang
cara menikmatinya lebih maksimal lagi dibanding ketimbang misalkan di TV atau di handphone gitu ya nowadays. Tapi recreate those memories gitu. Bawalah temen-temen lo, kemudian menikmati visualnya secara maksimal, suaranya secara maksimal. Dan kebersamaan. Dan kebersamaannya dan bawa pulang kenangan itu. Tanpa terlalu berpikir blood, sweat, and tears-nya apa di belakang ini gitu. Karena in the end, we are here to give this to you gitu. This is pure entertainment untuk lo bisa berharap lagi. Untuk lo Bisa bisa tertawa. mengenang lagi, bisa tertawa lagi, escape bentar gitu ya. Dari 23 tahun menjadi dewasa gitu. Gue rasa sih itu ya. Ya. Semoga Here, terjawab. Cheers lagi. Cheers. Ampas kopi. Tahan, Sherina. Udah mulai Udah naik nih habis. guys. Mata gue mulai Aduh, terpikir. jangan lupa Lampunya subscribe. tolong dinyalain. Dari tadi lampunya Satu belum. hal yang pasti dari perbincangan ini, jadi kalian harus nonton di bioskop karena hutannya nggak filter ya teman-teman ya. Bukan filter, sungai beneran gitu. Mereka berjuang mati-matian ini buat film ini, jadi tolong jangan dibajak juga dan segala macamnya. Ya, ya. Satu boleh nggak nambahin? Boleh dong. Paling nggak, sebenarnya bukan cuma of course merekam, jangan. Nikmatilah bersama-sama, tapi yang juga nggak enak tuh kalau ada yang nyalain HP gitu loh. Semua orang yang benar. nonton di atas tuh langsung kayak Ada ada cahaya-cahaya tuh agak. Sama jangan spoil it kayak yang belum nonton. Iya. Absolutely. No spoiler. Terima kasih Mas Riri Derby, Terima kasih, Mbak Mira, Mama. Sherina. Sampai ketemu lagi teman-teman. Bye. Bye.